Terkait polemik nasab Ba'alawi yang hingga kini belum berakhir, itu memunculkan spekulasi-spekulasi maupun ucapan-ucapan maupun sikap-sikap maupun perkataan-perkataan yang di luar dugaan. Dan salah satunya adalah komentar dari beberapa oknum Habib. Ada oknum Habib yang mengatakan bahwa orang yang meragukan nasab Ba'alawi itu konon katanya belajar ilmunya di kandang kebu. Ada juga oknum Habib yang merasa seolah terdolimi dan katanya siap jika dideportasi dari negara Indonesia menuju ke tempat aslinya, yakni di negara Yaman. Dan hal itu tentu saja membuat para tokoh di negeri ini, terutama mereka para dzurriyyah Wali Songo, itu menjadi heran. Kenapa kok jadi demikian? Padahal yang diminta atau yang ditanya itu adalah keaslian tentang apa yang mereka sampaikan selama ini. Karena selama ini mereka mengaku sebagai dzurriyyah Nabi, maka tunjukkanlah, buktikanlah bahwa mereka adalah dzurriyyah Nabi. Namun bukan itu yang didapatkan, justru malah penggiringan opini yang justru membuat persoalan nasab Ba'alawi menjadi melebar. Ini ada pendapat dari Kiai Haji Abdul Rozak. Kita saksikan bersama-sama. Perbedaan pendapat, ikhtilaf dalam mensyarah sebuah kitab, apalagi kitab nasab, mestinya tidak dihadapi dengan emosi, nggak seperti kebakaran jenggot, marah-marah, mempersekusi, mencaci maki. Ya memang betul, harusnya itu yang namanya ikhtilaf atau perbedaan pendapat itu dijawab dengan pendapat pula. Jadi kajian ilmiah itu dijawab dengan kajian ilmiah, bukan dengan marah-marah, bukan mencaci maki, apalagi sampai memframing bahwa orang yang meragukan nasab Ba'alawi itu adalah para pembenci dzurriyyah Nabi. Ini kan sesuatu hal yang tidak masuk akal dan tidak masuk logika. Sebab sebagaimana kita ketahui bahwa mereka orang-orang yang selama ini meragukan nasab Ba'alawi itu kebanyakan adalah dzurriyyah Nabi yang asli. Contoh misal Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani. Beliau adalah salah satu dzurriyyah Wali Songo. Dan di sini beliau itu paham betul tentang silsilah Kanjeng Nabi. Sehingga sangat wajar dan sangat pantas beliau itu meragukan nasab Ba'alawi. Dan memang hal itu mempunyai bukti data konkret yang sulit untuk dibantah. Memalukan itu ya, tidak mencerminkan orang yang alim. Apalagi mengatakan ini adalah begal nasab. Saya nggak habis pikir, kalau ini dianggap begal nasab, lalu bagaimana jadinya nasib orang yang dibegal nasabnya? Jangan-jangan nanti ada istilah habis begal nasab, terbitlah begal nasib. Tuh, bukan malu-maluin, kasihan kan? Jadi belakangan ini istilah begal nasab itu memang lagi ramai menjadi perbincangan di media sosial. Jadi ada opini atau ada semacam framing yang ditujukan kepada para dzurriyyah Wali Songo, yang seolah-olah para dzurriyyah Wali Songo itu membegal nasab Ba'alawi. Ini kan sudah kacau. Padahal sebenarnya yang memiliki nasab lurus kepada Kanjeng Nabi yang tidak terbantahkan, baik berdasar kitab nasab, baik berdasar fakta maupun berdasar tes DNA, itu adalah mereka para dzurriyyah Wali Songo tersebut. Namun pihak Ba'alawi itu menganggap bahwa orang yang meragukan nasab Ba'alawi itu sebagai pembegal nasab atau sebagai perampok nasab. Ini kan sudah kebalik. Sehingga kalau kita lihat polemik nasab akhir-akhir ini, sebenarnya semua itu malah makin kelihatan seberapa tingkatan dari para Ba'alawi tersebut. Karena di sini kita lihat bahwa kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani itu tidak bisa dibantah oleh mereka. Tapi justru penggiringan opini yang memframing bahwa Kiai Imaduddin itu adalah pembenci dzurriyyah Nabi, Kiai Imaduddin itu adalah pemecah belah bangsa, dan lain sebagainya. Padahal semua itu tidak berdasar. Jadi karena mungkin pihak Ba'alawi itu tidak punya bantahan, tidak punya dasar untuk menjawab kajian ilmiah Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, maka melancarkan sebuah tindakan atau sebuah framingan yang ingin menjatuhkan nama baik Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani dan para tokoh Wali Songo yang lainnya. Sebut saja misalnya Gus Fuad Pleret, kemudian Kiai Nur Ihya Salafi Surabaya, kemudian Tubagus Mugi, kemudian Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, dan lain sebagainya. Jadi mereka ini dianggap orang-orang yang meragukan nasab Ba'alawi ini dianggap sebagai orang yang benci dengan dzurriyyah Nabi. Padahal mereka ini adalah dzurriyyah Nabi yang sebenarnya. Jadi seharusnya mereka para dzurriyyah Wali Songo yang selama ini bersembunyi, yang selama ini menyembunyikan nasabnya agar tidak ketahuan orang karena khawatir jika ketahuan akan menjadi sombong dan lain sebagainya,
Ini saatnya mereka para dzurriyyah Wali Songo itu muncul ke permukaan, menunjukkan kepada masyarakat Nusantara bahwa mereka adalah dzurriyyah Kanjeng Nabi yang sebenarnya. Sehingga dengan begitu, pihak Ba'alawi yang mengklaim sebagai dzurriyyah Kanjeng Nabi itu tidak punya tempat di negeri ini. Karena ini adalah sebuah kebenaran yang harus disampaikan apa adanya. Jika sebuah kebenaran itu tidak disampaikan, suatu saat akan dianggap sebagai sebuah kebohongan. Sebaliknya, jika sebuah kebohongan itu diucapkan terus-menerus, hal itu bisa disalahpahami dan dianggap sebagai sebuah kebenaran.